Shalom, Bapak dan Ibu, hadirin jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh. Jemaat dipersilakan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Yesaya pasal 2 ayatnya yang kelima. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hadirin kami undang bangkit berdiri. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, tertulis dalam Mazmur pasalnya yang 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita membacanya secara responsoria. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang harum dan ke leher jubahnya. Ayat 3, mari kita sama-sama membacanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita dengarkan pujian dari Korama PHD.
Kita mendengarkan jemaat pada minggu ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mendengarkan warta pelayanan pada minggu ini, Minggu 7 April 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti, pesta pertama peringatan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Dengan topik minggu, kita hidup di dalam terang. Yang kedua, ibadah sekolah minggu gabungan. Pada hari ini, Minggu 7 April 2024, kita mengadakan ibadah sekolah minggu gabungan masuk pukul 7.30 bertempat di pos Lubuk Baja. Ketiga, anak lahir. Pada hari Rabu 3 April 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Adi Santoso Raja Guguk dan Ibu Marhaini Situmeang dari WIK Baloi Kolam 3. Ibu dan anak dalam kondisi sehat. Keempat, sosialisasi ibadah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu hari ini ibadah minggu bahasa Indonesia dan ibadah sekolah minggu pos Lubuk Baja masuk pukul 7.30 WIB. Keempat, Bajar Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah minggu pukul 8 dan 10 WIB, Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bajar berupa makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita membantu panitia dalam mencari dana untuk kelangsungan berjalannya setiap program yang telah disusun oleh panitia, diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi. Keenam, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah, yaitu Eki TS Lumban Gaul, anak dari Bapak Sintua Dolar Lumban Gaul dan Ibu Aslina Borusi Manjuntak, Jemaat HKBP Batam dari WIK Baloi Center, dengan pasangannya Lamtiur Maria Dolorosa, anak dari Bapak Hasan Sitanggang dan Ibu Rosemary Borusinaga, Jemaat HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta Timur. Pemberkatan akan dilaksanakan Sabtu 20 April 2024 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 9.30. Ketujuh, pembinaan Dewan Marturia. Diberitahukan kepada seluruh anggota Dewan Marturia bahwa pada hari ini Minggu 7 April 2024 pukul 18 WIB diadakan pembinaan untuk seluruh anggota Dewan Marturia bertempat di ruang sermon. Diharapkan kepada seluruh anggota Dewan Marturia agar dapat mengikuti kegiatan tersebut. 8. Konven. Senin tanggal 8 April akan diadakan Konvel Purtimer HKBP Distrik 20. 9. Pertanyaan Parhalado bersama dengan keluarga. Diberitahukan kepada seluruh Parhalado dan keluarga bahwa Selasa 9 April 2024 diadakan pertanyaan Parhalado bersama dengan keluarga masuk pukul 19 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. 10. Pertanyaan WEK. Hari Rabu tanggal 10 April 2024 di Baloi Kolam 2. Kamis 11 April 2024 di Nagoya, Muara Takus, dan Baloi Center. 11.
Pertukaran pelayan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Minggu 14 April 2024 akan diadakan pertukaran pelayanan firman di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dan akan dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung kegiatan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Untuk pelayan khotbah dapat kita baca di layar videotron. Ke-12, kegiatan diakoni donor darah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada hari Minggu 14 April 2024 kita mengadakan kegiatan donor darah yang dimulai pukul 9 sampai 11 WIB bertempat di ruang sermon. Untuk itu kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Majelis menghimbau agar kita dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan tersebut. 13. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 21 April 2024 pada ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Dihimbau kepada jemaat yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar mendaftar ke admin gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak, juga surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. Katekisasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 16 WIB bertempat di gereja. 14. Sumbangan diakoni Paskah. Telah berlangsung dengan baik kegiatan diakoni sosial Paskah. Terima kasih untuk jemaat yang telah berperan serta menyumbang kegiatan tersebut. Daftar nama penyumbang dapat kita lihat di layar videotron. Ke-15, penerimaan mahasiswa baru di STT HKBP. Bagi warga jemaat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar dapat menghubungi full-timer HKBP Batam. 16. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Gereja kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445H Rabu 10 April kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Mohon doa kesembuhan. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Nama-nama saudara kita dapat kita baca di layar. 18. Sumbangan. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari keluarga A. Simamora Inang Borusihite, Wek Baloi Center. Terima kasih atas sumbangannya. 19. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Berita keuangan. Saldo akhir per 7 April 2024 345.788.788 rupiah. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Kita dengarkan kidung pujian dari Kor Ina Lubuk Baja. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian Amanginan dan saudara-saudari.
Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10, ditambah dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya akan membacakan bagi kita. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita bayangkan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan Amang dan Inang. Abang Inang, semua makhluk membutuhkan terang di tengah-tengah kehidupan supaya bisa melakukan aktivitas. Mau makan butuh terang, mau bekerja, bermain butuh terang, mau menjumpai teman butuh terang. Bahkan tumbuhan, makhluk yang tidak memiliki pikiran itu membutuhkan terang untuk berfotosintesis supaya kita bisa menikmati hasil dari fotosintesa tersebut. Itu Amang dan Inang. Tanpa terang, maka mustahil bumi ini berjalan dengan baik-baik saja. Maka dibutuhkan terang. Seorang pemuda yang buta karena bawaan lahir tinggal di sebuah desa yang listriknya belum ada, karena dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang belum juga ada listrik di desa tersebut. Pemuda itu adalah seorang yang rajin ke gereja, rajin ke pertangyangan, rajin ke aktivitas-aktivitas gereja. Misalnya pertangyangan di malam hari. Setelah pulang dari pertangyangan, pemuda itu meminta kepada yang punya rumah supaya dia membawa apa yang bisa menyala. Kalau obor yang ada, obor dibawa. Kalau lilin yang ada, lilin dibawa. Kalau senter yang ada, senter dibawa. Kebetulan yang punya rumah memberikan dia obor, dan orang yang melihat dia terheran-heran. Bukankah dia seorang yang buta? Untuk apa dia membutuhkan obor? Padahal dia tidak bisa melihat jalan. Padahal ketika dia berjalan, dia harus memakai tongkatnya supaya dia tahu di mana posisinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak lama kemudian ada seorang bapak-bapak yang bercerita bahwa untung ada
seseorang yang membawa obor kemarin malam. Karena lampu motor saya padam dan saya berjalan, seandainya saya tidak melihat lampu obor tersebut, mungkin orang tersebut sudah saya tabrak dan mati. Tapi karena ada obor itu, maka dia tidak tertabrak karena enggak ada lampu saya. Dan setelah berita itu terdengar di isi kampung, barulah si isi kampung itu menyadari bahwa ternyata yang membawa obor itu adalah seorang pria yang buta. Coba kalau seandainya dia tidak membawa obor, dia akan ditabrak. Atau mungkin di jalan-jalan sini kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, coba seandainya kita tidak menyalakan lampu mobil kita, lampu motor kita saat kita berkendara. Seperti bagaimana keadaannya? Mungkin kasus kecelakaan akan sangat banyak sekali di tengah-tengah jalan raya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tema minggu kita hari ini, kita hidup di dalam terang. Mengapa harus hidup di dalam terang? Karena dunia ini sekarang ini semakin remang dan semakin gelap, dan semakin banyak yang hilang dari tengah-tengah dunia ini nilai-nilai yang baik. Dunia ini sedang kehilangan pesonanya, kehilangan kebahagiaannya, kehilangan keindahannya, kehilangan kedamaiannya, kehilangan kebersamaan. Di dunia ini orang lebih suka membentuk kebencian, suasana kebencian, permusuhan, perpecahan, juga semakin tidak bersahabat. Alam juga semakin hari semakin tidak bersahabat dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, butuhkan terang untuk menerangi dunia ini. Maka sekarang penulis dari Yohanes, 1 Yohanes ini menuliskan kepada kita tentang terang itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Namun sebelumnya kita perlu mengupas kenapa si Yohanes menuliskan istilah ini, bahwa Allah itu adalah terang, Kristus itu adalah pembawa terang. Memang di zaman si Yohanes waktu menuliskan teks ini, ada yang disebut dengan aliran Gnostik. Dalam pemikiran Gnostik, tubuh dianggap sebagai sesuatu yang cemar, rendah, dan tidak mulia. Oleh karena itu pemikiran Gnostik menganggap bahwa peristiwa penyaliban Kristus atau Yesus, di mana yang disalibkan di sana bukanlah Kristus yang sesungguhnya, tetapi tubuh maya, tubuh yang semu. Kelihatannya saja Yesus yang disalibkan, tetapi yang disalibkan di sana bukan Yesus. Argumentasinya adalah kenapa dikatakan tubuh yang maya? Karena Yesus adalah anak Allah yang mulia, yang ilahi, yang kudus dan tidak bercela, maka tidak mungkinlah dicemari dengan tubuh yang lahiriah, yang insani, yang tidak mulia, yang tidak abadi atau fana. Pemikiran Gnostik inilah yang disebut dengan doketisme, Amang dan Inang. Doketisme berpandangan bahwa Yesus dalam inkarnasinya tampak seperti manusia, namun sesungguhnya terlihat yang secara indrawi hanyalah ilusi. Jadi bagi orang-orang Gnostik atau doketisme, Yesus itu ilusi, tidak nyata, tidak real, tidak bisa dibuktikan dengan nyata, dan bersifat Yesus itu harus abadi, tidak mungkin bersama-sama dengan yang tidak abadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jadi ketika Yesus disalibkan, dia hanya diserupakan, digantikan oleh nilai, dan itu bukan Yesus. Itu sebabnya pemikiran Gnostik atau dokontrisme ini terlihat sangat jelas, di kitab surah An-Nisa 4 ayat 157 sampai 159. Demikian isinya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang membunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya, dan di hari berakhir nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.
Jadi persif apa yang konsep pemikiran dari Gnostik pada tahun-tahun 100 sampai tahun 300 itu diadopsi di tahun 700, dan itulah yang dituliskan di kitab suci agama saudara kita. Dan pastinya nas ini bukan Yesus yang disalibkan, bukan Tuhan Kristus yang disalibkan. Ini menjadi tren biasanya di masa-masa prapaskah, bahkan hingga Paskah, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sehingga ada yang mempertanyakan, apa betul yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus atau Isa? Dan perdebatan-perdebatan datang di sini. Tapi sumber permasalahan ini adalah karena cara berpikir Gnostik atau Doketisme yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak fana, agung, mulia, dan tidak mungkin bisa diperlakukan seperti yang kita saksikan peristiwa penyaliban itu. Segala siksa, segala cercaan, segala bully dia perhadapkan kepada Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, si Yohanes di sini mengajak umat, siapapun yang percaya kepada Kristus, untuk proaktif menyangkal ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bahwa Kristus dikorbankan di kayu salib adalah benar, bahwa Kristus itu menjadi teladan adalah benar, bahwa itulah cara kita untuk membangun rasa iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi sudah jelas tujuan dari Yohanes ini adalah untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, dan untuk membangun iman, kepercayaan dari umat pada waktu itu. Oleh sebab itu ada beberapa poin yang bisa kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari dari nas kita hari ini. Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Logos, hatai, firman. Di abad-abad 19 sampai 20 ada banyak sekali para teolog yang memiliki paham yang rasionalisme karena filsafat rasional. Mereka akan menerima segala sesuatu, percaya dan meyakini segala sesuatu jika itu rasio, masuk ke pikiran logika mereka, tanpa bisa dibuktikan dengan real. Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu sebabnya kalau kita membaca buku mungkin tafsiran Alkitab ya, entah itu produksi tahun 1920, 50 atau lebih tua dari itu, maka di situ banyak sekali yang berpandangan bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif atau mitos-mitos yang dilahirkan pada abad-abad 0 atau pada tahun-tahun 0 sampai tahun 100 oleh para murid-murid. Tidak ada bedanya dengan cerita si maling kundang atau kisah Danau Toba atau cerita-cerita rakyat yang ada pada kita sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mereka beranggapan demikian. Kenapa? Karena setelah dibaca Alkitab itu, dari mulai kelahiran Yesus sampai dia naik ke surga, sepertinya ini tidak masuk ke logika rasio berpikir dari seseorang. Bagaimana Tuhan bisa lahir di dalam kandang domba, bagaimana Tuhan bisa mati seperti itu diperlakukan, bagaimana itu mungkin Tuhan menjadikan ini menjadi mukjizat, padahal Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu sesuatu yang tidak masuk akal kepada pemikiran orang-orang. Dan kalau kita baca di internet, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya banyak ini tulisan-tulisan yang meragukan kehadiran Tuhan Yesus di masa sekarang. Kan teolog-teolog kalian yang mengatakan, katanya begitu. Ya karena itu tadi, karena mereka dipengaruhi oleh filosofi atau filsafat rasionalisme, di mana segala sesuatu harus masuk ke otak saya dan saya harus meyakini, kalau tidak saya tidak akan percaya. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan bisa hadir dalam berbagai dimensi. Dimensi yang irasional, yang rasional, yang real, atau melampaui cara berpikir manusia. Kalau Tuhan itu hanya hadir sebatas rasio berpikir manusia, berarti itu bukan Tuhan. Kalau bisa masih dipikir-pikir oleh manusia, itu bukan Tuhan. Moloholan nabu itu songot Tuhan ini hanya sebatas pemikiran manusia, berarti itu bukan Tuhan. Karena pikiran manusia itu terbatas, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi Tuhan itu melampaui, bisa hadir di dimensi yang irasional, yang rasional, yang real, atau melampaui segala sesuatunya itu.
Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apa yang diciptakan oleh manusia. Dia kan maha kuasa, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu firman, perkataan Allah, logos, apa yang disaksikan oleh si Yohanes hari ini, firman itu dapat dilihat, diraba, ada fisiknya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan hari ini firman itu kami telah melihat, mendengar, dan merasakannya. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudari, awalnya firman itu hanya disuarakan, yang tidak ada bentuknya, abstrak. Tetapi di dalam Kristus firman itu menjadi real dan nyata. Firman itu berbentuk dan orang-orang bisa menyaksikannya, murid-murid Yesus dan banyak orang pada waktu itu menyaksikan, bisa dekat dengan dia, firman itu bisa bercakap-cakap dengan dia, bisa berjalan, bisa bersentuhan, bersenggolan, bahkan firman itu ada di tengah-tengah, dirasakan pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi firman itu yang sebelumnya abstrak, tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi hadir bersama dengan manusia dan bisa dirasakan. Ini yang mau ditekankan oleh si Yohanes terhadap para pemikir Gnostik tadi. Kalau Gnostik tadi berpikir bahwa semu, tidak jelas, tidak real Tuhan itu, atau doketisme, Tuhan itu digantikan supaya Tuhan Yesus yang disalibkan karena dia suci. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Alkitab berkata jujur kepada kita bahwa firman itu berkuasa untuk membawa setiap orang kepada kehidupan yang kekal. Firman itu berkuasa membawa setiap orang. Firman itu berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itu juga berkuasa untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. Murid-murid Yesus menjadi saksi. Tidak mungkin murid-murid Yesus mau bersaksi terhadap sesuatu yang semu. Sampai mereka disiksa, bahkan diancam dihukum mati, bahkan mereka dipersekusi, dibunuh pada waktu itu hanya karena kesaksian Yesus itu Tuhan dan mati disalibkan untuk menebus kami. Tidak mungkin ada orang mau bersaksi terhadap sesuatu yang tidak dilihat atau dirasakannya dan diancam. Batu ngatu magon ada arti howi daripada diancam hukuman mati. Tapi murid-murid Yesus dan banyak orang-orang percaya yang menyaksikan Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apapun yang ditekankan kepada mereka, apapun siksaan yang mereka alami, supaya mereka menyangkal, supaya mereka meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, mereka tidak mau. Yesus itu adalah benar-benar nyata, real, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah benar-benar ada, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mereka melakukan itu. Dan hari ini kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita juga diajak Tuhan untuk menjadi saksi sebagaimana murid-murid Yesus. Kalau dulu mereka adalah saksi real yang melihat, merasakan, bahkan dia bersama-sama dengan Kristus. Hari ini juga kita diajak Tuhan menjadi saksi iman tentang siapa itu Yesus. Saksi iman. Saya percaya ada Kristus, saya meyakini ada Kristus, saya meyakini Kristus mati untuk saya, dan saya meyakini Kristus akan menyelamatkan saya dari tengah-tengah dunia ini supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, orang yang bersaksi bukan dibutuhkan orang-orang yang bersaksi yang hanya berbohong, bersaksi palsu yang menyesatkan, tetapi bersaksi yang jujur, bersaksi dengan iman, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang kedua yang mau ditekankan khotbah hari ini kepada kita, yang yaitu Yesus itu adalah terang, light, New English Version. Yesus adalah terang karena dia adalah Allah. Oleh sebab itu siapapun yang mendekat kepada sumber terang itu, maka darinya akan terpencar pikiran, perbuatan, pengharapan yang baru yang terarah kepada Allah. Karena Allah tidak bersekutu dengan kegelapan, tapi Allah adalah terang. Bersekutu, ada kata bersekutu tadi, berkoinonia.
Allah adalah suci, sedangkan manusia adalah tidak suci. Tapi Allah mau bersekutu dengan yang tidak suci. Caranya bagaimana? Manusia saja tidak mau bersekutu yang di bawah levelnya. Saya adalah orang yang menghargai waktu, yang disiplin. Saya tidak akan mau bersekutu dengan orang yang tidak menghargai waktu atau yang tidak disiplin. Lebih baik saya menghindar. Tapi lihat Allah, caranya bagaimana dia untuk mau bersekutu, untuk bisa bersekutu dengan manusia. Allah menyamakan manusia dengan Allah. Tapi Allah bukan berarti menjadi fana atau berdosa. Tapi melalui Yesus Kristus, darah Kristus yang dikurbankan di kayu salib, sehingga manusia itu disucikan, sehingga menyamai Allah, sama dengan Allah, menjadi suci dalam segala hal. Jadi kita di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah orang yang disucikan oleh Allah. Nadi parbadia debata, bukan yang parbadia bediahon. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena kita sudah disucikan oleh Allah, maka dari seseorang yang disucikan Allah harus terpancar cahaya kemuliaan Allah. Lihat gedung gereja kita ini, satu saja lampu yang mungkin timbangannya hanya 300 gram sudah bisa menerangi gereja yang mungkin ukurannya 10.000 kubik, 10.000 meter persegi. Hanya satu saja, kecil. Tidak usah sebesar gereja ini lampu untuk menerangi gereja ini, ya kan? Kalau not nih, berkaum mak. Kalau saya lebih galak begini, nggak satu sana. Apalagi makin banyak, makin terang, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Demikian juga orang-orang yang dipanggil Tuhan, disucikan Tuhan, dia harus memancarkan terang kemana dia berangkat. Dak boleh kesulit, lebih terang, supaya di tengah-tengah kegelapan dia bersinar, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Lihat epistel tadi, orang-orang yang disucikan Allah memiliki persaudaraan yang utuh, persaudaraan yang suci, persaudaraan yang mendatangkan kehidupan, seperti minyak di atas kepala, yang suci. Baru seperti gunung Hermon, saljunya atau awannya turun ke Sion, membawa kesejukan, membawa kehidupan dari tempat yang sejuk ke tempat yang tidak sejuk pada waktu itu. Itulah konsep persaudaraan orang-orang yang disucikan oleh Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi saksi dari Kristus? Apa kita sudah membawa terang Kristus kemana-mana kita berangkat, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Jika Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, maka mari pancarkan cahaya yang daripada Kristus. Ada filosofi yang menekankan bahwa hidup ini harus selalu survive. Hidup ini harus selalu survive, karena hidup itu sangat penting dan bahkan sangat penting. Maka tujuan dari hidup seseorang adalah supaya survive, supaya bisa bertahan lebih lama, dan bertahan lebih lama. Nampaknya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seseorang memahami hal itu supaya bisa bertahan lebih lama. Kalau seorang pengusaha mungkin memahami ini, maka sikut menyukut yang akan terjadi. Buruk-buruk kodongan, hukum rimba yang akan ditekankan. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Siapa yang tidak kuat, atau siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat, yang bisa menghasilkan hal-hal yang baru dengan cepat, dia yang bisa bertahan. Oleh sebab itu menurut Injil Yohanes, bahwa orang Kristen bukan supaya hanya sebatas survive, bisa bertahan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi supaya orang-orang Kristen mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan di dalam Kristus. Dia hidup di dalam Kristus supaya hidupnya mempunyai segala kelimpahan bersama-sama dengan Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dengan cinta kasih, hidup dalam persaudaraan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau orang hanya mencari hidup supaya survive, ada seorang istri konglomerat menelepon seorang pendeta. Ia sedang membangun rumah, tetapi ia sangat terganggu karena teman-temannya datang kepadanya dan berkata, rumahmu sudah kamu bangun, tangganya harus 26, bukan 23. Hindari angka-angka 3 ya, atau 4. Hindari itu.
jendelanya harus menghadap ke sana, jangan ke sana, nanti rezekimu berkurang. Gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena si perempuan ini bingung, dia akhirnya menghubungi pendeta. Lalu pendeta berkata kepada dia, jawab pendeta sederhana saja, kalau ibu percaya kepada Kristus, percaya dia 100% loh. Tapi kalau ibu cuma percaya kepada feng shui, ya ibu percayai juga feng shui 100%. Jangan mendua-dua. Begitu kata pendeta kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi kalau percaya kepada Kristus, ya percaya 100%. Harus menghasilkan terang, harus menghasilkan sesuatu yang baik dari Kristus. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam Kejadian 1, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah terang. Allah menciptakan terang di hari pertama. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu ciptaan harus terarah ke sana, harus teratur, harus damai sejahtera, harus jauh dari kegelapan. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari menjadi orang-orang yang membawa terang di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita seperti tema minggu kita hari ini, Quasimodo Generiti, seperti bayi yang merindukan susu yang murni. Tentu bayi Bapak Ibu dan saudara-saudari tidak bisa hidup tanpa orang tua. Orang Kristen juga tidak bisa hidup tanpa bantuan yang daripada Tuhan. Dia akan hampa. Tentu seiring dengan bertumbuhnya bayi, dia akan mengenal orang tuanya dengan inderanya. Orang Kristen juga semakin lama dengan Tuhan, dia akan semakin kenal siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Semakin lama dia akan bisa menjamah, melihat, menyaksikan dengan mata imannya siapa itu Tuhan yang bangkit dan siapa itu Tuhan yang menyelamatkannya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu makanya dikatakan songo poso-poso ne baru tubuh, Quasimodo Generiti, as newborn babies, seperti bayi yang baru lahir, orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Oleh sebab itu mari kita semakin datang kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, bahkan hanya bersama Tuhan kita bisa bertumbuh. Dan seiring pertumbuhan kita dengan Tuhan, kita akan mengenal siapa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita kobarkan cahaya kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jangan padamkan cahaya yang daripada Tuhan yang ada pada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu menyapa kami hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa bersinar di dalam hati kami, pikiran kami, agar hidup kami ini membawa dampak sinar Kristus kemana kami berada. Sehingga persekutuan kami adalah persekutuan yang menjadi berkat. Kehidupan kami menjadi berkat ya Tuhan. Atau apapun yang kami lakukan ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena Kristus telah menyala-nyala dan bersinar di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami dengan umat-Mu, terlebih bersama dengan Engkau di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan yang datang hari ini, lindungilah mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan Tuhanlah yang menuntun mereka dalam hidup mereka, agar kiranya mereka semakin datang kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati rencana gereja dan segala sesuatu yang akan dikerjakan, sehingga nama Tuhan semakin kami muliakan. Dan Engkaulah ya Tuhan yang meluputkan segala sesuatu yang buruk dari tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan ada yang sakit, kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan agar jemaat-Mu disembuhkan dan bisa bersekutu bersama dengan kami dalam sukacita. Ada juga di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan yang akan melakukan hari berbahagianya ya Tuhan dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhanlah yang berkati hari-hari tersebut agar menjadi sukacita bagi mereka. Ada jemaat-Mu yang akan berulang tahun ya Tuhan dalam minggu yang akan datang, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan mereka. Tuhanlah yang memberkati setiap orang, memberkati keluarga jemaat-Mu, sehingga sukacita semakin dirasakan oleh umat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati mereka setiap saat.
Ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami, daerah kami, bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa melindungi, memberikan kecukupan kepada setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini, dan yang menuntun para pemimpin kami, agar mereka ya Tuhan memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.